Assalamualaikum. Kalki 2898 AD atau Kalki 2898 AD, gitu aja yang nyebutinnya ya. Ini bukan film Bollywood tapi Tollywood atau sinema Telugu. Apa bedanya sih bang? Ya sama-sama masih dalam keluarga industri perfilman India. Bedanya mereka menggunakan bahasa Telugu. Jadi bukan bahasa India lumrah yang sering kalian lihat di film-film Bollywood. Terus mau bahasa apa nih bang? Nih film lah, film yang kalian request dari kapan hari. Film yang butuh perjuangan 3 jam di bioskop, nahan kencing, nahan posisi duduk yang nyaman gak nyaman. Soalnya teater yang nayangin film ini dikit banget. Film fiksi ilmiah Tollywood yang biaya produksinya aja gile. Film yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, mitologi India, dan epik futuristik yang jelas peminatnya cukup banyak. Kalau lo suka sama film Dune, mungkin akan suka sama film ini. Kalau lo suka sama hal-hal yang berbau mitologi India, lo juga bakal suka sama ini. Kalau lo suka nonton film yang nggak pakai lama, nggak bikin pala mumet dengan segambreng konflik yang terlalu kompleks, lo jelas nggak bakal suka nonton film ini. Gimana? Masih penasaran buat nonton? Tonton dulu ya ulasan ini sampai habis. Let's go! Kalki 2898 AD berlatar dunia distopian yang dimana kondisi pada saat itu tidak sangat mengenakan bagi masyarakat. Karena kenapa? Masyarakat berasa tertindas di sana. Muncullah seorang pahlawan bernama Kalki yang diperankan Prabhas. Inkarnasi terakhir dari dewa Hindu Wisnu muncul untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan yang mengancam. Film ini menggambarkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan dengan Kalki sebagai avatar ke-10 Dewa Wisnu yang turun di akhir Kali Yuga untuk mengakhiri ketidakadilan. Di kota Kashi, satu-satunya kota yang tersisa di dunia, diperintah oleh elit totaliter dan dipimpin oleh Supreme Yaskin yang diperankan Kamal Hassan, terdapat megastruktur piramida terbalik yang dikenal sebagai kompleks. Berlatar mitologi India dan masyarakat distopia, cerita ini mengisahkan perjalanan ribuan tahun dari peristiwa Mahabharata pada tahun 3102 sebelum Masehi sampai dengan tahun 2898 Masehi, saat avatar modern Wisnu turun ke bumi untuk melindungi dunia dari kekuatan jahat. Harus diakui kalau film ini jelas pakai modal gede, tapi yaitu ambisi menawarkan Tollywood sekelas Hollywood yang justru berakhir fatal karena lupa kalau ada banyak hal yang krusial yang sebenarnya perlu banget diperhatikan sejak awal. Dan ini kurangkum buat kalian semua, biar nggak mentang-mentang cinta mati sama film India, terus tutup mata kalau filmnya juga banyak kekurangannya. Pertama, pacing cerita yang tidak konsisten, terlalu lambat di bagian awal, sibuk kali menghabiskan terlalu banyak waktu buat membangun dunia dan karakter sebelum masuk ke inti ceritanya, sementara pas di paruh keduanya malah terlalu cepet, dan yang nggak memberikan cukup waktu lah untuk mendalami konflik atau bahkan karakter tambahan yang justru baru aja diperkenalkan. Ditambah lagi soal plot yang terlalu kompleks, menggabungkan elemen mitologi India dengan fiksi ilmiah futuristik yang emang ini selalu jadi PR berat karena bikin alur ceritanya malah sulit diikuti. Imbasnya juga sama subplotnya yang terasa kurang relevan, yang efeknya malah bikin kabur sama fokus utama cerita film ini. Ya, pujilah, silakan aktor kebanggaan kalian yang ada di film ini. Tapi menurutku, seabrek-cast mau itu utama, pendukung, tidak punya latar belakang yang baik. Diperparah lagi dengan menghadirkan aktor dengan nama-nama besar kayak Amitabh Bachchan dan juga Deepika Padukone. Konyolnya, mereka tidak sepenuhnya dimanfaatkan di sini. Ya, cukup jelas lah kalau misi menghadirkan aktor dengan nama besar ini cuma sebagai pemikat awal biar lo pada makin penasaran sama filmnya. And last but not least, soal dramatis dan terlalu klise. Ya, India mau itu Bollywood ataupun Tollywood, ya sama aja. Punya penyakit yang sama. Di beberapa film yang jagonya hanya melebih-lebihkan sesuatu yang jatuhnya yang gak natural. Di balik semua kekurangan, jelas film apapun ada kelebihan. Salah satu aspek yang paling menonjol dari film ini adalah kualitas visualnya. Definisi dikasih anggaran tapi dimanfaatin semaksimal mungkin. Ngerti kan maksudku? Pemanfaatan teknologi CGI yang canggih bikin landscape dunia futuristik yang memanjakan mata.
Ya sayang banget ya, nonton film ini tuh bukan di teater sekelas IMAX atau mungkin XX1 di Studio 1 yang biasanya lebih bagus gitu kan layarnya, atau mungkin Cinepolis atau Cinemax atau mungkin CGV di layar raksasa mereka. Ya itu jadi kekurangan karena sebagai penonton di Indonesia kita tidak bisa menikmati semaksimal mungkin film ini. Tapi ya begitulah, tetap aja kita masih bisa menikmati teknologi CGI-nya yang wah gila. Ini ala Dune banget, tapi versi Indianya. Setiap detail mulai dari bangunan megah sampai teknologi futuristiknya dibuat cukup teliti dan realistis. Sinematografi khas India. Ya, aku nggak tahu kenapa ya. Kalau ngebahas soal slow-mo, film India itu masih lebih bisa dimaafkan ketimbang slow-mo-nya Zack Snyder. Nggak tahu ya, ini kayak ada sentimen pribadi aja sama Zack Snyder. Kemudian soal pemeran utamanya, Prabhas, solid, karismatik sebagai Kalki. Segala bentuk emosi berhasil tersampaikan baik ke penonton. Kemudian soal Deepika Padukone dan juga Amitabh Bachchan, ya dibalik kekurangan porsi mereka dan pendalaman karakter, cukup jelas kalau karisma mereka berdua nggak bisa terbantahkan. Ini menambah bobot filmnya. Kemudian menggabungkan elemen mitologi India dengan cerita fiksi ilmiah dengan narasi yang unik. Terlepas lo butuh fokus lebih banyak buat mencernanya, meski balik lagi soal poin ini jelas akan berbeda pendapat paling banyak, karena buatku secara pribadi, ceritanya ini bagus. Cuma emang terlalu kompleks aja untuk otakku yang terlalu mungil dan menggemaskan ini. Kemudian hal yang paling mengagumkan buatku pribadi justru datang dari komposisi musik dan scoringnya yang epic. Nonton ini tuh ngasih pengalaman baru, karena sedari awal aku tuh membandingkan film ini sama Dune. Dan sekali lagi, ini versi India, dan aku suka. And last but not least, penyutradara anak Aswin yang berhasil memperlihatkan ambisi film ini supaya dilihat di mata dunia. Kalau India bisa meniru dalam hal positif apa yang sudah dikerjakan Hollywood duluan, dan mereka bisa bikin hal yang serupa hanya dalam waktu yang singkat. Good job! Kalki 2898 AD adalah contoh fantastis sinema India yang berhasil menggabungkan teknologi modern dengan cerita mitologi India dengan pengalaman visual yang spektakuler untuk sekelas India, khususnya Tollywood. Ya, film Kalki 2898 AD layak dapat perhatian kalian selagi emang betah aja berlama-lama di bioskop. Nahan kencing cuy! Share video ini kalau penting, like kalau kalian suka, komen ulasan pribadi kalian atau mungkin teori liar kawan-kawan. Zain pamit, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.